Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembahasan Q. Nah, Q artinya antrian ya, antrian. Nah, jadi Q itu pada struktur data itu merupakan antrian. Jadi sekumpulan data yang mana menambah elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung ya, disebut dengan sisi belakang ya, atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain, disebut dengan sisi depan atau front ya. Nah, jadi Q itu sebuah linear list dari elemen data yang penghapusannya dilakukan di bagian depannya antriannya front atau head ya, dan penambahan elemen data dilakukan di bagian belakang antrian atau rear atau tail ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas istilah stack atau tumpukan yang menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama ya. Masuk terakhir keluar pertama, atau bisa disebut dengan LIFO, last in first out. Nah, jadi kebalikannya dengan stack, maka pada queue atau antrian prinsip yang digunakan adalah masuk pertama keluar pertama, atau masuk pertama dilayani pertama. Bisa disebut dengan istilah FIFO, first in first out. Queue atau antrian banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan antrian lalu lintas ketika take off ya, pendaratan pesawat. Nah, tentunya itu harus antri, atau pembelian tiket untuk bis, kereta api, bioskop dan sebagainya. Atau ketika kita mau masuk gerbang tol, nah tentunya akan melakukan atau terjadi antrian. Nah, kemudian di sistem produksi antrian itu bisa kita lihat di bahannya atau komponen yang akan diproses suatu mesin, jadi akan melakukan antrian itu ya. Nah, kemudian di sistem komputer, pemrosesan banyak pekerjaan pada sistem multiprogramming. Walaupun kita banyak melakukan aktivitas ya program itu, tapi dia saat eksekusi atau pengerjaannya akan antri ya, satu persatu. Nah, berbeda dengan stack atau tumpukan yang menganut prinsip LIFO, maka Q memiliki prinsip FIFO ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi dapat kita lihat sebuah antrian disebut di sebuah loket yang berjalan dengan tertib. Di sana berlaku prinsip siapa yang duluan antri ya. Dia yang pertama kali dilayani gitu. Itu prinsipnya Q ya, FIFO. Meskipun prinsip kerjanya sama, namun pada Q tidak dikenal istilah maju selangkah. Jadi seperti antrian yang biasa kita lakukan, kita akan membeli karcis bioskop karena setiap elemen akan tetap berjalan di tempat meskipun di ujung depan antrian sudah dilayani. Jadi seakan-akan pelayanan yang menghampiri mereka. Jadi ketika di Q, misalkan data kita memiliki 7 array ya, 7 buah array. Nah, misalkan array pertama sudah dilayani umpamanya ya. Nah, kemudian array kedua itu posisinya tidak bergerak. Jadi posisinya tetap di kedua ya. Yang ketiga juga tetap di posisi ketiga. Jadi setelah dilayani nomor 1, nomor 2 tidak akan berpindah ke 1. Atau nomor 3 tidak bisa berpindah ke 2. Jadi prinsipnya seperti di Q itu. Antrian tapi seolah-olah yang antri dilayani oleh pelayan gitu. Jadi dia tidak berpindah atau bergeser. Nah, untuk karakteristik ya Q, karakteristik yang penting ya. Nah, pertama
ada elemen antrian ya. Elemen antrian ini yaitu item data yang terdapat dalam elemen antrian, misalkan 1, 2, 3, 4. Jadi harus berisi ya, array-nya itu harus ada isinya. Nah, jangan sampai kosong gitu ya. Nah, kemudian front. Nah, di situ ada front element atau head ya. Jadi harus ada headnya, elemen frontnya di depan. Yang pertama gitu ya. Misalkan pertamanya 0, nah berarti 0 itu bisa dikategorikan head atau front. Nah, kemudian tail. Nah, tail itu elemen terakhir dari antrian. Nah, berarti misalkan ada di situ 7 ya, misalkan dari array itu berarti angka ketujuhnya itu merupakan tail ya, tail. Nah, kemudian jumlah elemen dalam antrian. Nah, di sini jumlahnya itu harus dibatasin ya. Jadi tidak bisa membiarkan jumlahnya itu sampai tidak terbatas. Jadi harus ada batasnya. Misalkan untuk elemennya dibatas 7 ya, berarti maksimal 7. Setelah 7 tidak bisa masuk lagi, tidak bisa mengantri lagi ya. Ibaratnya seperti halnya misalkan sekarang kan pelayanan publik seperti kedinasan. Nah, misalkan ketika kita daftar secara online antrian, misalkan ditetapkan 30 antrian, nah berarti hanya 30 yang akan dilayani. Jadi setelah lewat 30 tidak ada pelayanan kembali. Nah, sama seperti itu. Jadi di istilah QU itu tidak ada pelayanan yang bebas. Jadi dibatasi peserta antriannya. Nah, kemudian di sini ada status antrian. Jadi antrian itu ada status. Jadi yang jelasnya misalkan antrian ke-1, antrian ke-2, antrian ke-3 gitu ya. Nah, kemudian kondisi antrian yang menjadi perhatian adalah penuh atau kosong. Nah, di sini dalam queue tidak boleh penuh ya. Jadi setelah terpenuhi misalkan maksimal 7, jadi tidak bisa masuk lagi. Nah, kemudian kosong ya, tidak bisa, tidak boleh kosong. Nah, kalau kosong jadi ketika saat akan mengambil data, nah berarti tidak bisa dilakukan. Jadi tidak boleh kosong. Jadi ya di sini kalau penuh nanti terjadi overflow gitu ya, overflow error gitu ya. Jadi ketika data dimasukkan kembali tidak akan bisa. Atau bila terjadi kosong, jadi tidak akan bisa dilakukan antrian gitu. Jadi underflow nanti error gitu. Nah, kemudian untuk struktur daftar queue setidaknya harus memiliki operasi. Yang pertama ada enqueue, nah memasukkan data dalam antrian. Nah, jadi kita bisa melakukan atau penambahan data. Kemudian dequeue mengeluarkan data terdepan dari antrian. Nah, jadi kalau mengeluarkan atau mengambil data itu dari depan ya, dari head, dari front. Nah, kemudian clear untuk menghapus seluruh antrian. Nah, bisa dihapus ya. Kemudian is empty untuk memeriksa apakah antrian itu kosong. Nah, kemudian atau is full atau memeriksa apakah antrian itu penuh. Jadi kita bisa nanti untuk melakukannya di dalam C++ untuk menggunakan atau mendeklarasikan queue ya, queue backslash empty atau is full ya, bisa dipraktekkan di C++. Nah, kemudian selanjutnya skema diagram Q. Nah, ini ada A, B, C, D, dan E. Nah, jadi ketika A itu sudah dilayani, nah selanjutnya akan B yang dilayani. Jadi si A itu tidak akan digeser oleh B. Jadi tetap si A tetap di situ, B tetap di situ. Nah, kemudian C. Jadi setelah dilayani B, yang akan dilayani C. Kemudian D, dan selanjutnya E. Nah, di sini A itu front atau head ya. Jadi harus dipahami A di sini bisa disebut dengan head atau front. Nah, kemudian yang E di sini disebut dengan tail ya. Jadi ujung. Jadi ujungnya. Nah, kemudian untuk circular queue, nah jadi jika diikuti langkah per langkah pada contoh cara kerja queue dapat dimengerti bahwa untuk menghemat penggunaan ruang memori sebuah queue dibuat pemutar sirkular. Nah, jadi setiap penambahan dalam queue atau key insert akan mengakibatkan berubah nilai rear.
gitu ya. Nah, dan penghapusan setiap dalam Q delete akan mengakibatkan nilai front. Jadi akan mengakibatkan nilai headnya itu front atau yang pertama ya. Yang nilai yang pertama itu akan berubah, gitu, akan bergeser. Nah, kalau ada penambahan elemen yang melebihi jumlah memori yang disediakan akan mengakibatkan kesalahan, jadi overflow atau error. Jadi jangan berlebihan. Jadi untuk penghapusan elemen keadaan kosong ya, nanti akan mengakibatkan underflow atau error. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat contoh dengan 7 lokasi memori. Misalkan yang A ya, Q dalam hampa ya, kalau kosong berarti addressnya di sini Q dalam hampa ya, addressnya 1 2 3 4 5 6 7, jadi ini akun kosong semuanya. Nah, kemudian untuk dimasukkan gitu ya, ROM dan A dimasukkan di front 1. Front itu satunya yang R ya, address 1 R ini paling head ya, awal atau depan. Nah, kemudian yang rear-nya 4, jadi ujungnya 4. Nah, ini awal bisa disebut head ya, ini yang A itu yang 4 rear ya, ujung akhir. Nah, kemudian untuk penghapusan elemen R, yang untuk penghapusan misalkan yang front yang depan berarti akan dihapus yang head. Jadi kalau penghapusan yang head, nah berarti nanti yang akan jadi head itu 2 akan bergeser di sini. Nah, kemudian di sini untuk rear masih angka A ya, angka 4. Nah, kemudian misalkan dimasukkan WA dan H. Nah, dan dimasukkan Y. Nah, Y berarti karena di sini sudah penuh, jadi prinsipnya tadi ya memutar. Nah, berarti pinjam ke memori yang 1. Jadi yang Y-nya masuk ke depan, jadi memutar, memutar kembali WAH. Nah, jadi frontnya itu 2, jadi yang O tetap head ya, karena dia yang tadi ya yang awal gitu ya, front depan. Nah, karena ini baru dimasukkan yang rear, nah ini angka 1-nya jadi rear sekarang, jadi ujung. Jadi ujungnya jadi yang rear jadi ujung, ini jadi head, ini rear gitu ya. Nah, kemudian 2 elemen dihapus, O dan M. Nah, O 2 dan M. Nah, berarti A aja itu jadi head, jadi front ya, jadi head, berubah dari yang tadinya 2 kan, karena 2 dihapus jadi berpindah ke 4 jadi head. Nah, Y itu ya 1 ya, jadi rear gitu. Jadi prinsipnya seperti itu ya perubahannya. Nah, ini bisa dilihat di sini yang tadi saya jelaskan. Misalkan untuk memasukkan Roma, R-nya jadi front atau head atau rear, head ya. Nah, 4-nya yang huruf A yang terakhir, nah ini jadi rear ya. Nah, kemudian ketika satu elemen dihapus yang R itu kan angka 1. Nah, kemudian O itu berubah ya, O itu posisi address kedua jadi front atau head. Nah, rear-nya masih tetap A, jadi tidak berubah. Nah, kemudian di sini salah satu elemen dihapus atau R ya, yang R dihapus. R jadi headnya jadi O ya, di rear jadi 4. Nah, kemudian untuk penambahan WAH dan Y ya, WAH dan Y, W penambahan di angka 5, angka 6, angka 7. Nah, kemudian di sini kan tidak muat. Nah, berarti ini terjadi sirkular, jadi memutar ke depan. Nah, jadi frontnya atau headnya angka 2 ya, di sini tetap angka 2 headnya. Nah, kemudian rearnya jadi address 1 Y ya.
Jadi karena memutar, jadi harusnya kan biasanya di sini di ujung kalau rear itu. Nah, tapi karena di sini sudah terpenuhi, jadi sirkular, jadi pindah ke depan. Jadi angka 1 jadi rear. Itu front atau headnya angka 2 tetap. Nah, selanjutnya misalkan di sini tadi kan sudah dimasukkan yang itu, kemudian terjadi dihapus O ya, dihapus O dan M ya. Nah, karena dihapus O dan M, nah yang tadinya O itu front ya atau head. Nah, karena dihapus jadi sekarang yang jadi front itu angka address keempat ya. Jadi address keempat jadi head atau front. Nah, yang rear yang ujung tetap yang angka 1 angka Y ya di posisi address 1 karena ini terakhir yang dimasukkan. Gitu. Jadi yang terakhir masuk dia disebut dengan rear. Tuh. Nah, ini kalau posisi dengan vertikal ya. Tadi kan horizontal, ini vertikal. Nah, umpama vertikal itu frontnya di sini A, front atau head. Nah, kemudian rear atau ujungnya D. Nah, kemudian di sini kan Q awal. Nah, kemudian ini penambahan elemen di Q. Misalkan ingin menambahkan elemen di sini elemen ketiga. Elemen ketiga. Nah, yang awalnya rear-nya itu D. Nah, jadi bergeser ke E di sini. Yang 3. Kenapa bergeser ke 3 atau E? Padahal kan di sini secara urutannya ketiga. Nah, kenapa menjadi rear? Nah, karena di sini dimasukkan atau ditambahannya di terakhir gitu. Jadi ada antrian terakhir. Jadi disebut dengan rear. Jadi ujung. Walaupun posisinya ada di 3 karena kan untuk pelayanannya berdasarkan siapa yang masuk. Nah, dia yang dilayani gitu. Yang masuk pertama dia yang dilayani pertama gitu prinsip dari Q. Nah, atau misalkan seperti ini ingin penghapusan elemen A dan B. Nah, elemen A dan B dia hapus. Nah, kemudian yang jadi frontnya itu 4. Kenapa nggak jadi 3 yang E? Nah, karena E itu yang dimasukkan terakhir. Jadi nggak bisa dia jadi head atau jadi front. Jadi tetap jadinya 4. Gitu. Nah, sampai di sini penjelasan untuk Q ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Sekian, assalamualaikum.